Oke, selamat pagi para mahasiswa Komputer Science Statistik kelas LA 06. Kok pagi sebut siang? Dulu masih pagi ya, kalau jam 11 itu boleh tuh. Oke, jadi kita dari sini tadi kita hari ini melanjutkan materinya adalah infinite series mengenai deret ya. Minggu lalu terakhir kita sampai dengan deret Maclaurin ya. Hari ini kita memasuki deret infinite series ini membicara tentang ya tentang deret konvergen dan hipergen ya. Halo. Nah, infinite series atau tentang deret konvergen dan hipergen ini adalah deret tak hingga ya. Adalah deret tak hingga. Di mana suku-sukunya semuanya positif ya. Ini suku-sukunya semuanya positif ya. Jadi yang bicara awal ini semuanya positif. Kemudian sebelum kita masuk ke sini, kita harus bisa bedakan apa beda barisan dengan deret. Barisan disebut juga sequence. Ya. Sequence. Barisan. Kemudian ada deret. Ya. Deret atau series. Anda tahu bedanya apa? Kalau barisan itu biasanya menyebutkan atau datanya ya dalam bentuk koma-koma itu 1,2,3 dan seterusnya ya kan. Kalau deret dalam bentuk jumlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik ini adalah boleh tulis dalam bentuk sigma. Lambang sigma ini banyak dipakai di statistik. Anda sudah belajar statistik? Oh belum ya? Nah ini Anda kenal dengan lambang sigma ya. Ini biasa sigma misalnya K atau N ya, boleh juga N. Ada yang K, ada yang pakai N ya. N dari 1 sampai tak hingga, dari titik dan seterusnya dari N. Jadi N pertama 1 tambah, N kedua 2 tambah 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Dan ini modelnya adalah discrete. Nah, itu apa beda discrete dengan continue? Discrete itu angkanya, bilangannya ada bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat boleh negatif, boleh nol, boleh positif ya. Itu, jadi beda barisan dengan deret. Barisan saya menyebutkan nama-nama Anda Ali, Sudin, Tuti, dan sebagainya itu adalah barisan ya. Sedangkan dalam bentuk jumlah 1 tambah 2 tambah 3 gitu, tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tak hingga itu disebut deret series ya. Sudah jelas beda antara barisan dengan deret. Oke. Nah, mungkin yang pernah Anda pelajari di SMA, Anda kenal deret aritmatika, betul nggak? Deret aritmatika dan deret geometri. Lalu dulu namanya deret hitung atau deret aritmatika tuh dulu namanya deret hitung atau deret tambah. Tadi mau tambah kan. Sedangkan deret
geometri itu dulu namanya deret ukur atau deret kali, karena dikali-kali, ya. Tapi dalam bentuk jumlah ya. Kalau deret selalu dalam bentuk jumlah, maka lambangnya sigma. Oke, ini untuk mengingatkan kembali review yang pernah Anda pelajari di SMA atau SLTA, ya, yaitu tentang deret aritmatika, ya, aritmatika dengan deret geometri. Nah, deret aritmatika itu dulu namanya deret. Zaman saya ya, saya tidak kenal dengan aritmatika awal. Itu zaman saya kenalnya deret hitung, ya, deret hitung yang sinonimnya adalah deret tambah, karenanya ditambah-tambah, ya. Penambahannya itu A plus B, ya. A plus B. Berikutnya A plus B tambah B, A plus 2B. Tambah lagi B, A plus 3B, dan seterusnya. Nah, keterangan deret geometri disebut deret ukur. Karenanya dikali-kali, maka disebut juga deret kali. Ya. Oke. Mengenai suku pertamanya, suku pertama itu satu kan, sama dengan A. Di sini juga suku pertamanya adalah A juga sama. Kemudian di sini ada di deret aritmatika kita kenal dengan beda, salah. Beda ya, beda atau B lambangnya kan. B adalah suku kedua kurang suku pertama, atau suku ketiga kurang suku kedua, atau suku ke N dikurang suku ke N min 1, ya. Ini beda, selisih gitu ya. Tapi positif. Bisa positif, bisa negatif. Kemudian di sini ada rasio. Rasio kalau dulu P pembanding sama ya. Di sini R ya. Rasio R adalah U2 dibagi U1. Berarti UN dibagi UN min 1. Ya, ini tadi beda juga boleh. UN dikurang UN min 1. Ya. Ini review Anda sudah dapatkan di SMA. Benar enggak? Ya. Kemudian Anda belajar suku ke N. Suku ke N dari aritmatika atau dari hitung itu adalah suku pertama A ditambah banyak sukunya kurang 1 kali beda. Kayak gitu kan? UN adalah A ditambah dalam kurung N min 1 kali B. Sedang di sini adalah UN-nya adalah suku ke N-nya adalah suku pertama A kali rasio pangkat banyak sukunya kurang 1. Ya. A kali R pangkat N min 1. Ini adalah suku ke N-nya. Antara deret aritmatika dengan deret geometri. Ya. Kemudian jumlah N suku pertamanya untuk deret aritmatika adalah setengah kali banyak sukunya dikali suku pertama ditambah suku ke terakhir UN. Jadi SN itu adalah jumlah N suku pertamanya adalah setengah kali banyak suku pertamanya atau banyak sukunya dibagi 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Nah, untuk deret geometri ada 2, tergantung rasionya. Ada rasionya besar dari 1, misalnya rasionya 2, 3, 4,5 boleh aja itu ya. Maka jumlah N sukunya adalah suku pertama dikali dengan rasio berpangkat N, banyak sukunya dikurang 1 per rasio kurang 1. Kalau rasionya antara 0 dan 1, rasionya sini positif tetapi pecahan ya. Maka jumlah suku pertamanya adalah suku pertama dikali rasio pangkat. Nah, terbalik dia. Bukan R pangkat N min 1, tapi terbalik 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang
rasio, ya. Rasionya setengah, contohnya setengah, sepertiga, gitu ya. Sudah jelas, ini mereview yang Anda pernah dapat di SMA, benar nggak? Nah, sekarang yang baru bagi Anda adalah kita mempelajari tentang deret konvergen dan divergen. Sampai terakhirnya adalah deret kuasa, power series. Power series inilah asal-usul atau kita mendapatkan nanti namanya Laplace transform, transformasi Laplace, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya Laplace transform, itu berasal dari kuasa, power series. Ya. Anda bisa lihat nanti yang minggu lalu saya beritahukan ada di EMA jurnal, ya kan? Ada kan? Di EMA jurnal itu misalnya transos itu di kolom 4 nomor 2 misalnya. Coba Anda lihat. Ya. Oke. Ya ini sekedar untuk tahu aja. Tetapi yang paling penting adalah di dalam derek geometri yang sering dipakai, ya, yang sering dipakai adalah derek geometri turun tangga, ya. Deret geometri turun tangga. Masih ingat nggak? Limit n menuju tangga dari Sn adalah A per 1 kurang rasio. A per 1 kurang R. Ini kok bikin kaget orang. Itu apa namanya, tidak diundangnya datang sendiri. Itu semacam virus ya model ini. Oke. Nah, kemudian yang penting kita tahu juga adalah di dalam deret geometri adalah deret geometri turun tak hingga. Oh ya, ini DG ya tadi ya. Ini D, ini biasanya lambangnya DA, ini lambangnya DG ya, deret geometri, enak. Jadi deret geometri turun, deret geometri turun tak hingga adalah limit n menuju tak hingga dari jumlah n suku pertamanya adalah suku pertama A per 1 kurang rasio. Ya, ini yang paling sering dipakai nih. Ya, sering dipakai di dalam deret geometri. Sebetulnya kalau Anda ini jurusannya program gandanya computer science statistik. Kalau computer science matematik atau matematik itu ada belajar tentang eh, partial differential equation, ya, partial differential equation. Nah, mereka dibentuk dari PD parsial itu menggunakan rumus-rumus ini. Nah, ya, rumus deret geometri turun tak hingga paling banyak, ya. Tapi mungkin untuk Anda mungkin agak jarang deh. Saya tidak tahu yang di formula statistiknya kan banyak juga eh, kalkulus yang dipakai untuk penurunan rumus-rumusnya, ya. Oke. Nah, contohnya apa nih? Ini ada contohnya ya. Contohnya adalah 1 ditambah setengah ditambah. Ini artinya apa? Cukup utamanya 1, kemudian rasionya setengah. Setengah dibagi 1. Setengah kan? Nah, dikali setengah semua nih. 1 kali setengah, setengah, setengah kali setengah, seperempat, ya kan? Atau seperdua pangkat 2, ya kan? Dikali setengah lagi, seperdua pangkat 3, dikali setengah lagi, seperdua pangkat 4, dan seterusnya, sampai seperdua pangkat N, dan seterusnya, itu kan? Jadi sampai tak hingga. Kalau limitnya itu seperdua pangkat tak hingga berapa? Seperdua pangkat tak hingga? Ya nol. Seperdua pangkat tak hingga. Dua pangkat tak hingga dalam limit tak hingga. Seper tak hingga, nol. Ya kan? Betul. Sehingga ini
Ini adalah suku pertamanya, U1 ya. Suku pertamanya adalah 1, kemudian rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama, suku keduanya setengah dibagi suku pertama 1 setengah, kemudian limit N menuju tak hingga ya tak hingga dari Sn, jumlah N suku pertamanya adalah suku pertama A dibagi 1 kurang rasio. Suku pertamanya 1 kurang rasio setengah. Seper 1 kurang setengah setengah, 1 bagi setengah 2 ya. Jadi limit Sn-nya adalah 2 ya. Paham itu ya? Iya, ini contoh yang sederhana sekali. Eh, ya sayangnya Anda tidak mempelajari yang apa? PDP, partial differential equation. Ya. Tapi yang dasar sebelumnya namanya ODE. Nah, itu ada tuh di Advanced Calculus. Nanti berikutnya mata kuliah Anda kan kita pakai Calculus 1 ya, Calculus, Advanced Calculus. Advanced Calculus, Calculus lanjut ya. Advanced Calculus Anda ada belajar ODE, Ordinary Differential Equation. Saya punya e-booknya yang saya buat nanti di akhir kuliah ini kalau Anda mau saya kirim ya e-booknya. Dan juga kuliah tahun tahun yang lalu ada 13 minggu, berarti 13 whiteboard plus 26 video. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang divergen. Nah, divergen pengertian di fisika, ini pengertian di fisika ya. Ini kok tidak bisa nulis lagi. Kacau. Jadi di fisika ya, di fisika Anda kenal ada sinarnya menuju satu titik. Ada kan? Kalau sinarnya menuju satu titik itu disebut apa? Sinar apa nih teman? Ada yang tahu? Sinar konvergen atau divergen? Ini sinar konvergen. Kan apa namanya? Mengerucut kecil ya, ya, menuju satu titik fokus ya. Ini yang contohnya kalau sinar matahari pakai lensa, dikasih kertas di bawahnya terbakar. Ya, titik api ya. Menjadi titik api. Kemudian ada sinar memencar ya. Ini titiknya ini memencar keluar. Nah ini memencar ini sebut sinar apa? Ya, sinar divergen. Betul. Divergen memencar. Jadi divergen memencar, konvergen menuju satu titik ya. Nah, deret itu juga kalau deretnya makin lama makin kecil dan akhirnya mendekati nol, itu namanya konvergen, deret konvergen. Kalau deretnya makin lama makin besar, di deret kemencar tambah besar ya. 1 tambah 2 tambah 3, nah, itu adalah deret divergen. Ya. Jelas ya? Nah ini kita contohkan. Jadi ini contoh konvergen tadi itu yang tadi 1 tambah setengah tambah 1/2 kuadrat, 1/4 ya, 1/2 pangkat 3, 1/8 dan seterusnya, 1/2 pangkat n dan seterusnya. Itu artinya sampai tak hingga ya. Ini adalah deret konvergen ya. Sukunya makin lama makin kecil dan suku terakhir ini menjadi nol. Betul enggak? 1/2 pangkat n dilimitkan adalah limit dari n menuju tak hingga dari 1/2 pangkat n, 1/2 pangkat tak hingga, tak hingga adalah nol. Limit ya. Kemudian divergen apa contohnya?
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah N dan seterusnya. Ini makin besar disebut deret divergen. Ya, ini contoh, maksudnya kata fisika itu kan di dalam fisika ada sinar konvergen dan sinar divergen. Di deret ada deret konvergen dan deret divergen. Jelas sampai sini? Halo? Ya, oke. Nah, jadi kita udah lihat ya, tadi yang deret konvergen contohnya, divergen sudah. Kemudian kita ada kenal baru lagi namanya deret P. Nah, ini banyak istilah-istilah yang belum pernah Anda dapat. Deret P atau disebut juga deret hiperharmonik, ya, hiperharmonik. Apa itu makhluknya? Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari seper N pangkat P. Seper N pangkat P. Ya. Nah, di sini ada jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1. Kita baca kecil sama dengan P kecil dari 1 atau sama dengan 1. Satu ini kebingungan tadi. Kecil dari 1 atau sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi? Kemudian jika P besar dari 1, maka kalau kecil sama dengan 1, maka deretnya adalah deret divergen. Ya, divergen. Kalau yang besar dari 1 adalah deret konvergen. Ya, konvergen. Kecil dari 1 itu yang sama dengan 1 contohnya. Kita ambil yang sama dengan 1. Sigma N dari 1 sampai tak hingga P-nya sama dengan 1. Kalau P-nya sama dengan 1, maka ini menjadi seper N. Betul enggak? Kalau kita masuknya apa? Seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3 tambah seper 4 tambah titik-titik tambah seper N tambah titik-titik dan seterusnya. Itu dari apa? Apa namanya? Ini pernah Anda belajar di SMA. Dari apa namanya? Harmonik. Deret harmonik atau deret harmonis. Ada macam-macam namanya. Ini adalah deret harmonik. Ya. Harmonik atau harmonis. Sama ya. Harmonis. Asalnya dari deret hitung, deret aritmetik, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dibalik-balik semua kan. Itu asalnya kan. Kalau tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, titik-titik tambah N. Dan seterusnya, ini adalah deret, apa nih? Ini makin besar kan? Makin besar adalah deret divergen. Ya. Ya, deret divergennya. Sedangkan, ini juga, ini divergen juga nih, deret harmonik juga divergen. Divergen juga ya. Ini adalah deret divergen juga. Mengapa? Karena P-nya, syaratnya P kecil sama dengan 1. Kecil satu misalnya seper akar N. Sigma seper akar N. Berarti sigma seper N pangkat setengah. Berarti P-nya setengah kan? Setengah kecil dari 1 enggak? Berarti divergen. Ya. Nah ini juga deret divergen.
Kapan dia konvergen? Kalau dia besar dari 1. Contohnya N-nya 1,5. Seper N akar N. Sigma seper N akar N. Nanti Anda paling banyak bergelimang dengan sigma ya. Karena orang statistik itu lambang sigma itu paling banyak dipakai. Betul enggak? Jumlah nilai dalam kelas ini sigma dari apa? Ya kan? Contohnya gitu. Jadi banyak sekali lambang sigmanya dipakai. Ya. Paham ya? Jadi deret harmonik atau harmonis itu termasuk deret konvergen. Ya. Tetapi misalnya, hati-hati. Kalau sigma N dari 1 sampai tak hingga dari seper N pangkat, N akar N. Misalnya. Ini kan sama dengan sigma dari N dari 1 sampai tak hingga seper N pangkat berapa nih? 1,5 enggak? Berarti P-nya berapa sini? P-nya adalah 1,5 besar dari 1 enggak? Ketentuannya kalau P besar dari 1 deret apa? Deret apa? Konvergen. Ya. Jadi kuncinya yang P tadi itu, jika P-nya kecil 1,5 ya, P setengah sepertiga itu adalah deret divergen. Tapi kalau sama dengan 1 juga, tadi 1 itu deret harmonik juga divergen. Tapi kalau besar dari 1, misalnya 1,5 P-nya 2 seper N kuadrat, itu adalah konvergen ya. Hati-hati ya, harus hati-hati ini. Sudah jelas maksudnya? Halo? Ya, itu intinya itu ya. Oke. Nah, sekarang di awal Anda pelajari tentang konvergen ini, kita memeriksa limit Sn-nya. Limit Sn-nya limit dari jumlah n suku pertamanya. Nah, kita periksa dulu. Dari sana kita bisa tahu dari itu konvergen atau divergen. Jadi jika limit n menuju tak hingga dari jumlah n suku pertamanya Sn berhingga, kalau berhingga itu ada limitnya ada, ya nak. Jadi di luar min tak hingga dan plus tak hingga, ya kan? Berhingga, maka deret apa? Deretnya apa? Konvergen atau divergen? Kalau dia berhingga, limitnya dihitung dapatnya sepertiga, limitnya dihitung dapatnya 7 misalnya. Itu apa? Deret konvergen. Jumlah jumlah sigmanya, ini jumlah sigmanya, ya, atau jumlah sukunya, ya. Ini adalah konvergen. Kalau limit Sn-nya, ya, limit Sn-nya berhingga, ya, konvergen. Tetapi jika limit n menuju tak hingga dari Sn-nya adalah plus tak hingga atau min tak hingga, nah ini plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret apa? Divergen. Awal ceritanya gitu ya, tentang konvergen divergen itu kita periksa dari jumlah limit Sn-nya, ya, limit Sn, limit dari jumlah n suku utamanya, limit Sn, ya. Kalau berhingga konvergen, kalau plus tak hingga atau min tak hingga deret divergen, ya. Any question? Ada pertanyaan di sini? Ya, ini belum pernah dapat ya di SMA. Oke. Jangan salah ruangan deh. Enggak. Ya, boleh. Hah? Oh,
setelahnya. Nah, Itu kan yang P sama dengan 1 kan dia sigma dari N sama dengan 1 sampai itu dengan per N. Hasilnya kan 1/1 tambah 1/2 iya, tambah iya, 1/3. iya. Tapi yang di contoh Bapak yang di slide 5 itu deret konvergen, Pak. Yang mana? Yang di slide nomor 5, Pak. Di 5 ini. Tidak. Itu 1 tambah setengah tambah setengah kuadrat gitu kan. Itu katanya mau sampai kalau sampai 0 gitu kan berarti itu deret konvergen, Pak. Sukunya makin lama makin kecil dan mendekati 0. Ya, tapi di slide 6 Bapak bilang deret divergen. Ini kan ini apa nih? Ini apakah ini seper N pangkat P? Eh, yang seperti N pangkat P tadi kan dari 1 terus plus setengah tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 kan Ya, sukunya lama-lama menuju 0, Pak. ya, Tapi Bapak tulisnya deret divergen, Pak. ya. Berarti Karena P-nya itu kita lihat P-nya. Anda salah pengertian nih. Kalau ini kan ini artinya hasilnya seperdua pangkat N ya kan? Ini seperdua pangkat N. Ini bukan dari P loh. Jadi Anda salah pengertian. Ini dari P nih. Enggak kan? Bukan. Dari P itu yang maksudnya seper N pangkat berapa gitu. Jadi contohnya tadi. P-nya, nah ini P-nya sama dengan 1 enggak sini? Halo. Kalau ini seper N, P 1 enggak? Kalau P-nya 1, ya, P-nya 1, maka karena sama dengan 1, maka divergen. Kecil dari 1 misalnya seper akar N. Seper akar N. Seper akar N kan seper N pangkat setengah. Nah, P-nya berarti setengah kan? Kalau setengah itu kecil dari 1 kan? Makanya divergen. Tapi kalau dia P-nya 1,5, 1,5 besar dari 1 enggak? Maka dia konvergen. Bisa beda ini kita lihat nih seper N pangkat P. P-nya yang kita lihat. Dereknya namanya dari P tapi bentuknya sigma seper N pangkat P. Ya. Beda sama yang tadi yang Anda masukkan di sini. Ini beda. Ini derek geometri turun tak hingga. Tadi kan contohnya kan coba lihat di atasnya tadi. Ini kan sama contohnya tadi. Ini deret geometri turun tak hingga. A-nya 1, rasionya setengah. Kali setengah nggak semuanya? 1 kali setengah, setengah, setengah kali setengah, seperdua pangkat 2 atau seperempat, ya kan? Terus sampai seperdua pangkat N, ya nak? Ini sukunya makin lama makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Kalau makin kecil, dia seperti konvergen apa menuju satu titik, ya? Mengerucut, mengecil, 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 mendekati 0, ya nak? Itu disebut deret konvergen. Jelas ya? Beda ya, mungkin Anda salah persepsi ini. Anda lihat yang ini kok apa? Jadi yang kita lihat itu dari P itu adalah seper N pangkat P. Ini dipakai ya, dari P ini nanti dipakai di deret kuasa. Satu lagi namanya deret berayun. Nah, deret berayun atau berseling atau berganti tanda atau bahasa Inggrisnya alternating series. Itu juga dipakai di dalam deret kuasa untuk menguji eh, misalnya X terletak antara 1 dan 4, di satunya masuk konvergen kah, di 4-nya masuk divergen kah atau konvergen kah gitu. Itu nanti yang terakhir. Oke ya. Sampai sini jelas ya? Pak. Ya. Tapi saya masih nggak paham, Pak, kenapa deret harmonik itu deret divergen, Pak. Soalnya kan lama-lama akan menuju 0, Pak. Ya ini hati-hati. Hati-hati. Ketentuannya di sini. Anda lihat tadi kan ini. Yang dilihatnya itu adalah P-nya ya. P-nya P-nya yang tetap kan berarti kan. Seper N pangkat P. Jadi kalau dimasukin ini berarti N-nya ini yang berubah kan. 1/1 pangkat 1, 1/2 pangkat 1, 1/3 kan pangkat 1 semua kan. Ya, pangkat 1 semua kan. Berarti P-nya yang kuncinya di P bukan di itunya. N-nya. N-nya memang berubah, ya kan? 1, 2, 3, 4 gitu. Tetapi pangkatnya tetap kan konsisten, ya.
Ini agak rancu. Makanya ini kelompokkan hiperharmonik. Khusus sama dengan satu, P sama satu itu yang deret harmonik atau harmonis. Ya, ini asal usulnya dari kebalikan dari deret satu tambah dua tambah tiga tambah dari hitung atau dari geometri. Apa dari aritmatik, aritmatika ya, dari aritmatik atau dari hitung dibalik tuh satu menjadi satu per satu, dua seperdua, tiga sepertiga. Ini deret harmonis. Sudah ngerti ya? Jadi kuncinya di P ya, bukan N-nya. Hati ya. N-nya pasti berubah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Kalau yang tadi kan P sama dengan satu tuh maksudnya divergen Pak. P sama satu Iya. divergen, betul. Iya. Sama dengan satu dan kecil dari satu. Iya. Nah, kenapa yang sama dengan satu itu divergen Pak? Kenapa lebih kecil? Kalau lebih kecil dari satu Bukan, bukan makin kecil itu kita lihat itu adalah awalnya gitu. Ini pembagiannya kan sudah dibagi oleh ahli matematiknya bahwa syarat ini ya, syarat ini yang kunci ini ya syaratnya ini. Pengelompokannya kalau dia kecil sama dengan satu itu masuk divergen, kalau dia besar dari satu konvergen. Mungkin ya saya tahu maksud Anda tuh kan makin lama makin sukunya makin lama makin kecil ya, mendekati nol ya. 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 Tetapi ini bukan deret geometri. Ya, ini deret Anda lihat pengalinya sama enggak? Enggak kan? Ini bukan deret geometri. Benar enggak? Beda, beda kan tuh di situ ya. Ini bukan deret geometri. Ya. Oke. Baik. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat ada deret yang selang-seling yang tandanya 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1, nah, dan seterusnya. Coba lihat tergantung banyak sukunya ganjil atau genap, betul nggak? Kalau banyak sukunya genap, aslinya 0, betul nggak? Coba lihat 4, 4 aja ambil contohnya. Jumlahnya berapa? 0. Kalau saya ambil 3, jumlahnya berapa? 1. Ya kan? Berarti beda kan? Tergantung. Jadi tergantung jika. Jadi jika n-nya ya. N itu banyak suku ya. Jika n-nya genap ya, jika n-nya genap, maka Sn-nya adalah contohnya kalau 4 tadi Pak, 1 min 1 tambah 1 min 1 adalah 0. Ya kan? Kemudian jika n-nya ganjil, maka Sn-nya berapa? 1 min 1 tambah 1, 3 kan? Jadi 3 suku hasilnya 1, betul nggak? Berarti dia tidak menuju pada satu nilai. Betul nggak? Ada dua kemungkinan. Dia bergantung pada banyak sukunya, betul kan? Banyak sukunya ada ganjil dan genap, ya kan? Genap atau ganjil. Maka ini adalah deret, kita kategorikan deret divergen. Mengapa? Mengapa disebut divergen? Karena limit n menuju tangganya tidak menuju pada satu bilangan. Ya, ini lain lagi ya. Ini lebih pusing lagi ya. Karena limitnya tergantung banyak sukunya. Kalau banyak sukunya genap tadi hasilnya 0. Kalau banyak sukunya ganjil hasilnya 1. Berarti ini eh, limit n menuju tak hingga dari Sn ya. Jadi ini lebih agak sedikit apa ya? Tak hingga dari Sn-nya tidak menuju ya. Ini tidak menuju pada satu bilangan, ya kan? Tidak menuju pada satu bilangan. Ada berapa bilangan di sana kemungkinan? 2 kan?
Ya kan? Kalau dia ganjil hasilnya nol. Kalau dia genap hasilnya sorry terbalik. Kalau ganjil satu, kalau genap hasilnya nol. Ya enggak? Jadi tidak menuju pada satu bilangan, tidak menentu, ya. Tidak menentu itu artinya dia eh, bisa menuju lebih dari satu. Jadi padahal yang biasanya konvergen itu satu aja, nggak boleh dua. Ya. Nah ini ketentuannya. Kalau dia menuju pada satu bilang, tidak menuju pada satu bilangan, ya tidak ya, tidak menuju pada satu bilangan, maka deretnya adalah divergen. Sudah jelas maksudnya? Jadi kita pelajari awalnya apa? Kita cari limit SN-nya. Kalau limit SN-nya berhingga, maka deret itu konvergen, ya kan? Kalau limit SN limit SN-nya tak hingga, plus tak hingga, dan min atau min tak hingga, ya, plus tak hingga atau min tak hingga, maka deretnya divergen, ya. Itu mungkin awalnya sebagai perjanjian para ahli matematik juga. Jadi mengapa kalau sumbu itu yang sebelah kanan plus mendatar ya horizontal, yang sebelah kanan plus sebelah kiri min. Kalau dia vertikal, ya sebelah atas sumbu x plus di bawah sumbu x min. Itu juga perjanjian. Sudah jelas? Seperti 0 faktorial, mengapa dengan 1 faktorial? Itu bisa kita buktikan. Tetapi mengapa sama dengan 1, itu juga perjanjian. Jadi dulunya itu ada perjanjian-perjanjian yang sampai saat ini masih dipakai. Paham maksudnya? Ada yang bertanya lagi? Ya ini memang kadang-kadang eh, Anda berpikirnya tadi memang yang seper itu makin lama makin kecil, itu konvergen. Belum tentu. Awalnya kita belajar gitu kan. Belum tentu kita lihat lagi, ternyata ada yang syarat yang seper N pangkat P tadi. P-nya dari P ya. Dari P-nya kalau kecil sama dengan satu maka dia deretnya divergen. Kalau besar dari satu maka dia deretnya konvergen. Oke. Nah, ini ada dalil ya. Dalil atau semacam aksioma gitu ya. Dalilnya jika deret. Nah, jadi banyak. Untung Anda anak matematik. Kalau matematik Anda belajar analisis real. Itu banyak teorema, lema. Nah itu. Analisis real itu namanya analisis real. Tapi masalahnya abstrak. Ya, ada lagi aljabar abstrak juga. Tahu tentang aljabar abstrak isinya itu tentang field, gelanggang, eh, apa, field, ring, ring gelanggang ya. Field itu medan. Tentang apa grup, semi grup, ya itu. Itu aljabar linear tuh. Jadi yang masuk matematik murni itu dua tuh. Analisis real dan satu lagi adalah aljabar abstrak. Dua-duanya nggak ada di statistik. Nggak ada ya, aman ada. Ya. Oke. Jika apa? Puji Tuhan ya. Jika limit n menuju tak hingga limit UN ya. UN itu apa tadi? Oh ya, UN adalah suku ke N, kalau SN jumlah N suku pertama. Jelas ya? Jika limit UN-nya sama dengan nol, jadi kalau kita cari limit suku ke N-nya nol, maka ini berlaku semua ya. U1-nya nol, U2 nol, U3 nol gitu maksudnya. Maka deret. Nah, maka deret sigma dari ini, sigma itu bacanya deret ya. Jangan nilai nanti sigma, deret sigma. Itu deret bacanya. Ya. Jadi maka sigma UN ya, jadi deretnya UN-nya tidak harus konvergen ya. Tunggu. Ini ada ada terbalik saya nih sebentar. Maaf, terbalik. Ini yang di bawahnya dari sel.
Jadi gini, jika deret ya, maaf saya ada salah tadi ya. Oke, balik lagi dia. Terus saya hapus, tekan itu ya. Oke, jadi jika jika deret U1 tambah U2 tambah U3 adalah konvergen, tambah di titik ya, adalah konvergen. Mungkin saya singkat ini ya, konvergen itu konvergen. Maka pastilah kalau deretnya konvergen, pastilah limit n menuju tak hingga dari suku ke n-nya 0. Itu ketentuannya. Ya. Jadi jika deret itu adalah konvergen, maka limit UN-nya pasti 0. Ya. Sekarang kita balik ya. Jika limit n menuju tak hingga dari UN-nya sama dengan 0, maka deretnya gimana? Jadi cerita bola balik deh ya. Maka deretnya gimana? Maka deret sigma 1 sampai tak hingga dari UN-nya tidak harus konvergen. Tidak harus. Tidak harus konvergen. Konvergen. Ya, tidak harus konvergen. Ini apa sama dengan kalimat logika? Anda belajar sekarang belajar matematika diskrit. Jika hari hujan, maka jalan basah. Coba dibalik. Jika jalan basah, apakah hari hujan? Tidak harus hujan. Ya? Anda siram dengan air jalannya. Anda guyur jalannya dengan air. Basah kan? Apakah hujan? Enggak kan? Nah itu pakai kalimat logikanya bisa ditangkap maksudnya. Itu ya di materi diskrit Anda belajar jika hari hujan maka jalan basah. Sekarang balik, jika jalan basah apakah hari hujan? Bisa hujan, bisa tidak. Betul enggak? Bisa hujan, bisa tidak. Kalau hujan pasti basah, tapi kalau tidak hujan ya mungkin Anda guyur dengan dengan apa ya air ya. Anda guyur pasti ya. Nah, seperti itu. Ini bahasanya mirip ya. Ini itu tadi. Kalimat logika ya. Termasuk dalam matematika diskrit kalau di ITB termasuk kelompok kombinatorik. Ya, nanti diskrit itu masuk dalam kelompok kombinatorik. Oke, kita teruskan. Nah, baru kita masuk dengan dalih banding. Jadi, kalian ngerti ya. Tadi kita belajar konvergen dari sigma jumlahnya, sigma dari sigma Sn itu jumlah sukunya itu limit Sn-nya lah. Limit Sn-nya itu kalau berhingga maka deret konvergen. Kalau dapat limit Sn-nya plus tak hingga atau min tak hingga maka deret divergen. Kemudian ada dari P tadi ya. Sigma seper N pangkat P. Jika P-nya kecil dari 1, kecil dari 1, jadi P-nya kecil dari 1, jadi seper N pangkat setengah, seper akar N. Itu adalah deretnya divergen. Tapi kalau dan sama dengan satu itu yang deret harmonik tadi ya. Harmonis itu adalah divergen juga. Tetapi kalau P-nya besar dari 1, contohnya sigma seper N akar N. Sigma seper N akar N. Berarti sigma N pangkat 1,5 kan? Nah, N pangkat 1,5. P-nya 1,5 besar dari 1 maka deret konvergen. Ya, hati-hati. Itu yang harus diperhatikan. Baik. Kalau sudah, kita teruskan dalih banding. Dalih banding itu ada 5. Ya, dalih banding itu ada 5. Dalih banding 1 itu khusus membicarakan tentang deret konvergen saja. Dalih banding 2 khusus membicarakan tentang deret divergen saja. Dari banding 3 ekspansi dari banding 1. 1 tadi apa?
konvergen. Kan konvergen tadi kan. Bicara tentang konvergen, hanya ekspansi itu artinya kalau sukunya kita di yang satu itu adalah UN dan VN, di tiga tadi, tiga itu ada ekspansinya VN per satu dan UN per satu, gitu ya. Nah, demikian juga yang keempat adalah ekspansi dari banding dua. Jadi apa tentang divergen, maka ekspansinya yang memakai suku UN per satu dan VN per satu. Nah, yang lebih apa nama fleksibel yang kita pakai adalah Darwin 5. Ya, Darwin banding 5 nanti yang menggunakan limit N menjuta hingga dari UN per VN. Ya, UN per VN ya. Yang penting tidak boleh 0, limit UN per VN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Nah, jika deret bandingnya diketahui konvergen, maka deret yang ditanya pasti konvergen juga. Asal limit UN per VN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Ya, mungkin dengan cerita gitu agak susah dengan kita lihat lambangnya aja. Nah, oke. Nah, kita masuk dengan dalil banding atau singkatnya DB. Ya. Bukan demam darah ya. DB sini dalil banding. Nah, nanti ada deret yang diketahui, ya, deret yang diketahui dan deret banding. Ya. Deret yang diketahui, misalnya kita bagi dua, ini ada deret banding. Deret bandingnya nanti kita buat sendiri itu. Adakah yang kita harus buat sendiri gitu ya? Deret banding ini deret yang diketahui. Deret yang diketahui itu deret yang ditanya sebetulnya ya. Jadi N dari 1 sampai hingga dari UN ya. Ini yang ditanya deretnya apa gitu. Terus ini deret banding itu adalah sigma VN. N-nya dari 1 sampai hingga juga. Ya. Ada caranya nanti saya tunjukkan bagaimana kita menentukan deret bandingnya ya. Nah, oke. Kita mulai dengan deret banding 1. Ya. Deret banding 1 tentang deret konvergen ya. Ini bercerita tentang deret konvergen. Saya singkat konver ya. Kalau dia kan div ya. Deret konvergen. Nah, di sini nanti suku ke N-nya lebih kecil atau sama dengan dari VN. Ingat tadi UN itu yang ditanya, VN deret banding. Ada di atasnya kan? Yang diketahui itu yang ditanya, sedangkan deret banding itu yang VN ya. Nah, di sini yang boleh sama dengan itu biasanya suku pertama. Suku pertama yang diketahui sama dengan suku pertama dari deret banding. Suku keduanya dan seterusnya selalu lebih kecil. Gitu. Suku keduanya yang ditanya atau yang diketahui itu lebih kecil dari deret suku deret bandingnya. Ini 3 ya. Kemudian dan seterusnya berarti sini suku ke N kecil dari VN dan ada sama dengan. Nah, itulah yang tadi di atas dituliskan nih. Jelas maksudnya? Ini kalau ini tentang konvergen, kalau kita bandingkan tiap sukunya, suku pertama apakah sama dengan suku pertama yang ditanya, apakah sama dengan suku pertama dari banding. Kemudian selalu suku yang ditanya atau yang dikatakan tadi lebih kecil dari suku-suku dari banding. Kalau ya, nah menurut ketentuannya, sorry.
kalau keadaan gini ya, UN kecil sama dengan PN, ya, karena direct bandingnya sigma VN ya, N dari 1 sama dengan tak hingga, karena sigma VN konvergen, ya, konvergen, maka deret yang ditanya sigma UN apa? Minta hingga konvergen juga. Jadi ceritanya untuk deret banding satu itu hanya tentang deret konvergen saja. Halo, ya. Mungkin kita lihat contoh baru bisa ngerti ya. Ini apa kadang-kadang teoritis itu kalau tidak ada contohnya agak bingung. Oke, kita lihat contohnya. Oke. Misalnya dia tanya contoh ya. Ini sudah belum? Belum ya? Sudah belum? Ada yang belum? Saya lihat. Ini bisa direct P, bisa dari yang lain juga. Mungkin saya lebih gampang menggunakan direct P, direct hiperharmonik ya, lebih singkat. Eh, oke, kita lihat contoh. Dia tanya sigma seper n pangkat 3. Sebenarnya pakai direct P udah tahu nih, P-nya 3, besar dari 1, pasti konvergen, betul nggak? Nah, ini kita mau uji aja. Oke. Nah, ini yang kita namakan yang ditanya, ini yang ditanya misalnya. Kemudian eh, kita gunakan direct banding, ya, direct bandingnya kita pakai adalah sigma Pn, ya. Ini UN ya, ini pasti UN nih, ini yang sigma UN nih, yang ditanya ya, yang ditanya sigma UN pasti ini sigma Pn, misalnya diketahui adalah sigma dari seper n pangkat 2. Nah, Anda tahu kalau ini adalah direct P, kita enggak? Ini direct P, sebetulnya pakai direct P udah terjawab aja, nggak usah dicari lagi kan. Benar enggak? Kalau pakai direct P, P-nya 3, besar 1, pasti konvergen dari. Udah. Kalau ini kita mau bandingin betul enggak? Nah, ini P-nya berapa sini? P-nya 2. 2 itu adalah besar dari 1, maka deretnya adalah deret apa? Ya, besar dari 1 adalah deret konvergen. Konver ya, konvergen. Nah, sekarang kita bandingkan, coba lihat. Oh ya, yang UN ini adalah seper 1 pangkat 3, seper 2 pangkat 3, seper 3 pangkat 3, dan seterusnya. Ya nak? Sedangkan DP yang diketahui ini adalah seper 1 kuadrat, seper 2 kuadrat, seper 3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, coba kita bandingkan. Yang kita bandingkan suku pertama berapa nih? Ini suku pertama ini. Ini U1 enggak nih? Ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3. Betul enggak? Nah, yang ini apa? Ini adalah V1, ini adalah V2, ini adalah V3. Kita bandingkan U1-nya berapa? Seper 1 pangkat 3 yang ditanya dengan V1. V1-nya seper 1 kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa sini? Ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Berarti sini sama dengan, betul enggak? Berarti U1 sama dengan U2, U1 sama dengan V1 enggak? Halo? Sama ya. Berarti U1-nya sama dengan V1-nya. Sama-sama 1. Nah, sekarang U2. U2 seper 2 pangkat 3. Berapa tuh? Seper 8. Kita bandingkan dengan
V2. V2 berapa? Ini U2. V2-nya berapa? 1/2 kuadrat. Berapa tuh? 1/4. Nah, sekarang tanya, 1/8 apa lebih besar atau lebih kecil dari 1/4? Lebih kecil. Ingat ya, dari banding 1 tadi harus lebih kecil ya atas sama dengan. Dan periksa lagi U3. U3 adalah 1/3 berapa? 1/27 ya. 1/3 ini. Tiganya enggak. Sabar. Pangkat 3 ya. Nah, bagaimana dengan V3? V3 adalah 1/2 pangkat 3. 1/8. Bagaimana 1/27 dengan 1/8? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, ya kan? Ya kan? Lebih kecil. Maka apa kita di sini? Ini tiga pangkat. Ini 3/3, 3/2. Salah. Ya, maaf. Benar ini salah salin. Yang betul ada. Terima kasih. Ini 1/2 pangkat 2, ini 1/2 pangkat 3 ya. Oh, hasilnya betul sih. Ini 2/3 ya. 3/2. Biasa 2/3. 3/2 9. Ini 3/2 atau 1/9. 1/27 kecil dari 1/9 enggak? Nah, berarti kesimpulannya sini adalah UN kecil sama dengan VN. Itu enggak? Ada sama dengannya kan? Umumnya kecil. Kecuali yang pertama. Maka kesimpulannya sini apa? Karena apa? Karena sigma VN-nya. Sigma VN kan tadi kan? Karena sigma VN itu dari banding ya. Dengan dari bandingnya adalah konvergen, maka atau panahnya boleh ya. Maka yang sigma UN yang ditanya konvergen juga. Ya enggak? Halo? Karena sigma PN-nya konvergen, maka sigma UN yang ditanya konvergen juga. Padahal kita sudah tahu sigma N/3 adalah konvergen. Itu enggak? Kan dari P juga. Ini saya pakai dari P di dalam pelaksanaannya. Mungkin tidak dari P dua-duanya. Dari banding rata-rata pakai dari P. Dari banding rata-rata menggunakan dari P. Tetapi deret yang ditanya tidak selalu dari P. Bisa dari P, bisa juga tidak. Kalau DP ya nggak usah pakai ginian. Ngapain, ya kan? Kita langsung aja. Oke, itu untuk tahu aja. Nah, sekarang kita masuk dari banding 2. Ya, kita pelajari teorinya. Tapi dalam pelaksanaan nanti kita pakai dari banding 5. Nggak usah pakai 1, 2, 3, 4. Nggak usah. Cukup kita gunakan dari banding 5 saja. Karena dari banding 5 mewakili dua-duanya bisa. Kalau tadi kan dari banding 1 khusus bicara tentang deret konvergen. Dari banding 2 divergen. Dari banding 3 ekspansi dari banding 1. 1 dari konvergen ya konvergen ya. Dari banding 4 ekspansi dari banding 2. Berarti dia bicara tentang divergen. Susah kan satu gitu. Dari banding 5 dua-duanya. Asal apa? Nanti limit UN per VN-nya tidak sama dengan 0 dan atau tidak sama dengan tak hingga. Maka jika deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Jika deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Konvergen, divergen. Ya, itu maksudnya. Oke, kita masuk ya. Berikutnya dari banding dari banding 2. Ya. Ini tentang ya, lain sama tadi ya. Tentang deret divergen, singkat div ya. Divergen yaitu nanti UN-nya besar sama dengan VN. UN besar sama dengan tadi kecil sama dengan ya. Beda nih, ini dia. Berarti sini apa? U1-nya kebanyakan sama dengan V1. U itu adalah suku yang ditanya, V itu adalah suku dari banding yang pertama. Jadi U1 dengan V1
terus U2-nya besar dari V2, U3-nya besar dari V3. Maka kesimpulan sini UN-nya besar sama dengan VN. Enak. Nah, ini yang tadi jika deret bandingnya, deret bandingnya divergen, gitu, maka deret yang ditanya adalah divergen juga. Divergen juga. Jelas sampai sini? Halo? Deret yang tanya divergen juga. Nah, apa contohnya? Ya masih kita pakai yang ini juga ya. Eh, Saya pakai dari P supaya Anda tahu tentunya dengan dari P langsung dapat ya, nggak perlu pakai dari banding. Tapi kan soal itu nggak selalu dua-duanya dari banding. Eh, Deret banding pasti dari P dipakai, pasti pakai dari P pasti. Tapi sigma UN-nya bisa macam-macam ya. Oke, nah sekarang contoh ya, sudah ini belum. Ada pertanyaan? Halo, ya harus ingat ya, dari 5 ini nanti yang kita pakai hanya dari banding 5 saja. Karena satu itu terlalu spesifik, konvergen, satu dan tiga lah. Tiga itu ekspansinya. Satu dan tiga konvergen, dua dan empat divergen, lima bisa dua-duanya. Lebih fleksibel kan? Yang kita pakai yang fleksibel. Oke. Eh, Sudah? Contoh. Apa contohnya? Nah, misalnya kita sigma VN-nya adalah seper satu seper dua. Anda udah tahu ini apa nih? Ini adalah sigma apa nih? Sigma seper n pangkat satu, itu enggak? Seper n pangkat satu enggak? Seper n nih. Ini sebetulnya sukunya mewakili ini UN nih. Ini UN-nya nih. Ini kan suku ke N ya, UN ya. Jangan nanti bingung lagi dengan UN tadi. Ini kita hapus saja. Wis, oh jadi kecil. Kecil lagi. Oke, ini kita hapus saja dulu ya. Ini kita. Nanti ada UN lagi bingung nanti. Jadi kita pakai ya istilahnya. Oke, ini VN. Ini Anda udah tahu nih. P-nya berapa? Satu. Kalau sama dengan satu, maka deret apa? Wait. Divergen. Ini yang sebut deret harmonik tadi. Ya. Harmonik atau harmonis. Ini ini adalah deret banding. Ya, supaya Anda tahu nih deret bandingnya. Kita bandingkan nanti ya. Deret banding. Nah, sekarang sigma UN. Ini yang ditanya. Yang ditanya ya. Yang ditanya adalah seper akar satu, seper akar dua, seper akar tiga, seper akar N tambah titik-titik adalah sigma apa? Seper akar N. Atau ini adalah sigma apa? Seper N pangkat setengah enggak? Berarti P-nya berapa? P-nya setengah. Bagaimana setengah dengan satu lebih kecil, ya enggak? Kalau menurut deret P apa tuh? Kalau kecil dari satu, deret
divergen ya. Deret divergen. Ya, Anda tahu kan benar nggak ini kita menguji kan pakai yang sifat dari apa dari banding dua. Ya, ini kita memeriksa nih, benar nggak nih? Kita periksa ya. Pertama, saya kasih contoh. Ini adalah P1, ini adalah P2, ini adalah P3. Ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3. Oke. Nah, sekarang kita lihat U1 berapa? U1 adalah yang ditanya U1 seper akar 1. Hasil 1 nak? Kemudian lihat lagi V2 V1 berapa? V1 adalah seper 1 adalah 1 juga. Berarti ini sama dengan nak sini? Ya, ini U1, ini V1. Sekali lagi U2. U2 berapa? Seper akar 2 dibanding dengan V2. V2 berapa? Setengah. Seper akar 2 itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2. Kemudian akar 2 itu 1,4142 kan? Oke. Nah, setengah kali 1,4142 0,7 sekian ya. Ya enggak? 0,7 sekian dengan setengah 0,5. Mana besar? 0,7 enggak? Ya kan? Oke. Kita lihat lagi U3. U3 adalah seper akar 3. V3 adalah sepertiga. Sepertiga 0,3333 dan seterusnya. Seperakar 3 adalah sepertiga kali akar 3. Akar 3 itu 1,7. Sepertiga dari 1,7 berapa? 0,6. Ini 0,3. Berarti ini lebih besar enggak? Jadi kesimpulan di sini apa? UN besar sama dengan VN. Benar nggak yang tadi kan? Ini sini ya kan UN harus lebih besar atau sama dengan VN. Nah ini, jadi karena sigma VN-nya apa tadi? Sigma VN-nya ini tadi adalah yang dia yang apa direct bandingnya diketahui itu adalah divergen, maka apa? Tanda panah maka sigma yang ditanya apa? Sigma yang ditanya adalah divergen juga ya. Sebenarnya mau bikin sama dengannya boleh ya. Soalnya simak kalau mau tulis segini juga boleh nih. Kalau mau tulis pelengkapnya, Anda catat apa sigma VN-nya berapa? VN-nya adalah dari sigma seper n divergen, enak divergen. Kita dulu ini ya. Ini sigma seper n ya. Sigma seper n divergen, maka sigma UN yang sama dengan seper akar n, sigma seper akar n divergen juga, gitu. Divergen juga. Ini divergen, maka yang ditanya sigma yang ditanya soalnya atau ini divergen juga. Sudah paham? Ya. Sebenarnya kalau ini tidak perlu, ini kita mau uji ke apa teorinya benar nggak? Kalau kita tahu sigma seper akar n, seper n pangkat setengah, p-nya setengah, setengah kan kecil dari 1. Pasti divergen. Ya, itu maksudnya. Oke. Ya.
Nggak, nanti kita pakai yang 5 aja. 5 itu mudah. Eh, Sima UN yang ditanya, Sima VN dari bandingnya kan. Nah, nanti kita cari eh, misalnya yang dari banding ini divergen. Kemudian kita cari limit N minta hingga dari UN per PN. UN suku yang ditanya per UN per PN. Belum, ini belum. Yang kelima deh. Dari banding 5. Itu nanti UN per PN. Jawabannya tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh dengan tak hingga. Kalau itu terpenuhi, jika deret bandingnya adalah divergen, maka yang deretnya yang tanya si mau UN-nya divergen juga. Jadi divergen, divergen, konvergen, konvergen. Jadi berlaku dua-duanya. Paham ya? Itu belum, kita belum. Oke, baik. Nah, dari banding 3 ini ekspansi sebenarnya, peluasan. Eh, ini lagi. Sekarang dari banding 3. Nah, ini adalah ekspansi, ekspansi, peluasan ya. Ekspansi. Ekspansi dari dalil banding 1. Ya. Nah, jadi ini tentang ini deret konvergen ya. Konvergen. Nah, di sini dia kan tadi kan UN kecil sama dengan ya. Halo. Tadi UN dari banding 1 UN kecil sama dengan PN. Nah, di sini terjadi UN plus 1 per UN. Jadi dibandingkan ya. Lebih kecil sama dengan dari VN plus 1 per VN. Ininya pakai ini ya. UN plus 1 per UN lebih kecil sama dengan VN plus 1 per VN. Ya. Ini namanya ekspansi, peluasan. Maka ini juga nanti sama ya. Jadinya kalau konvergen pasti deret banding yang konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga sama ya. Demikian juga untuk dalil banding 4 adalah ekspansi dari dalil banding 2 ya. Ini kita tidak pakai ini. Itu 1, 2, 3, 4 nanti kita tidak pakai terlalu panjang ya. Dari dalil banding 2. Jadi sini juga berlaku UN plus 1 dibanding UN dengan VN plus 1 per VN. UN plus 1, UN ini kan suku yang apa deret yang ditanyakan. Sedang VN deret banding. Nah ini kalau di S3 kecil sama dengan terbalik nih, besar sama dengan. Ingat tadi dari banding 2 apa? UN besar sama dengan VN. Ya. Jelas ya? Jadi ini eh, sama ya. Kalau VN-nya, kalau ini yang di 3 konvergen. Oh ya ini tadi ini adalah deret divergen. Ini divergen. Dari banding 4 berarti jika VN divergen, sigma VN divergen, maka sigma UN yang ditanya divergen juga. Divergen, divergen. Ya, paham ya saya? Kemudian jika sigma VN, kalau yang ini konvergen, ya, ini konvergen di sini, maka sigma UN yang ditanya, UN nih, yang ditanya konvergen juga. Nah, ini juga sama nih. Ini jika
sigma dari bandingnya divergen, ya di sini divergen, maka asal memenuhi syarat ini ya, maka sigma UN yang ditanya divergen juga. Bisa bisa nangkap ya, ceritanya selaras segitu ya. Jadi yang tiga tuh eh, tiga dengan satu itu adalah tentang konvergen. Empat dan dua divergen. Nah, kita masuk yang kelima. Ini baru. Yang kelima inilah yang lebih fleksibel. Bisa dua-duanya. Konvergen, divergen. Langsung dia bisa tangani. Asal syarat satunya syarat sama. Limit UN per VN-nya tidak sama dengan nol, tidak sama dengan tak hingga. Sebentar saya tulis ya, belum. Oke. Ya, ini dari banding 3 dan 4. Ekspansi. Ya supaya tahu. Nanti kalau saya tidak beritahu, masa yang dari banding 5 aja langsung gitu. Jadi bingung. Supaya tahu ya cerita apa historinya gitu. Tetapi dalam pelaksanaan eh, para pemakainya atau usernya banyak menggunakan dari banding 5. Ya. Anda lihat lebih mudah ya. Oke. Ekspansi itu peluasan. Peluasan artinya kalau Anda tadi pakai UN misalnya yang konvergen UN 1 dan 3. UN kecil sama dengan VN, dia menggunakan perbandingan UN plus 1 per UN. Dengan itu yang ditanya, kalau yang yang bandingnya kan VN deh, bandingnya jadi VN plus 1 per VN. Kalau pakai angka gitu jadinya misalnya kalau di bawahnya U1 di atasnya U2 nah. Kan N plus 1. 1 tambah 1 2. Jadi dibandingkan U2 dibanding tuh bagi ya. U2 banding U1 atau dibagi U1 harus kecil sama dengan V2 dibagi dengan V1. Itu maksudnya. Harus memenuhi syarat itu. Paham ya? Yang di 4 dan 2 juga sama. Cuma 4 dan 2 tandanya besar sama dengan. Ya. Oke. Anda jelas sama saya? Jadi ini contohnya ini U2 dibanding U1 harus lebih kecil sama dengan V2 per V1. Ini derek yang ini tanya V ini apa? Derek banding. Suku-suku derek banding. Suku ya. Lalu sini terbalik ya. Sini apa? U2 per U1 harus lebih besar sama dengan V2 per V1. Jadi contoh hitungannya kalau yang pakai itu yang ini. Jelas ya? Baik. Kalau sudah kita masuk dengan dalil banding 5. Wah, 15 menit lagi ya. Dalil banding 5. Nah, ini yang maksud saya yang banyak digunakan. Ya. Nah, jadi yang ditanya sigma UN, ya, sigma UN yang ditanya N dari 1 sampai tak hingga sigma UN. Kemudian ini yang ditanya, terus di sini ada derek banding. Nah, derek bandingnya ini kita buat sendiri. Ya, derek bandingnya kita buat sendiri, tapi dengan bentuk deret P. Ya, ini kita buat sendiri, tapi dalam bentuk deret P. Ini bentuknya deret P. Deret P itu sigma seper N pangkat P. Dari UN tadi kita ubah menjadi ini. Dapat dari bandingnya. Nah, kita udah tahu nih konvergen atau divergen tergantung P-nya kan. Tadi syaratnya jika P kecil sama dengan 1, deret divergen. Tapi kalau jika P besar dari 1, deret konvergen. Itu aja. Nah, tinggal kita periksa limit. Nah, yang kita periksa itu limit N menuju tak hingga dari UN per VN. Nilainya tidak boleh 0, tidak boleh tak hingga. Besar sama dengan 1, sama dengan min 5, boleh. Yang penting tidak 0,
bukan nol, bukan tak hingga. Maka nah, ada dua kemungkinan nih kan, tergantung ini. Jadi solusinya itu ini yang kita lihat ini ya. Nah, saya karena direct banding PN-nya ini adalah konvergen, kalau ini konvergen, maka deret yang ditanya sigma UN n dari 1 sampai tak hingga konvergen juga. Ya, ini yang kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua tergantung deret bandingnya, ya, tergantung deret banding ini. Ini karena deret bandingnya n dari 1 sampai tak hingga divergen, maka deret yang ditanya sigma UN yang ditanya, deret yang ditanya ini sigma UN divergen juga, ya, divergen juga. Jadi ini enak, konvergen, divergen. Paham ya? Jadi apa namanya? Selaras, setara, ya. Konvergen, divergen. Pernah nggak terjadi silang? Nggak pernah. Ya. Harus sama. Konvergen, divergen. Ya. Jika deret banding konvergen, maka deret ini tanya konvergen juga. Jika deret banding divergen, maka deret ini tanya divergen juga. Ya. Harus sama. Ya. Nah, baru kita masuk contoh hitungan. Ya. Kita masuk contoh hitungannya. Contohnya, sebentar lagi. Sudah jelas ya? Ini yang kita pakai. Tapi teorinya ada 5 kan tadi kan. 4-nya kita jarang pakai lah. Mau pakai boleh aja sih, cuma panjang jalannya. Ya, lebih panjang. Ya. Bisa sih bisa. Oke, nah sudah? Sudah belum? Nah, oke, kita masuk contoh pertama. Ya, contoh ada kalau salah ada 3 tentu. Ya. Contoh pertama adalah sigma. Pertanyaannya, apakah daerah ini konvergen atau divergen? Ya. Sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 2n per, nah ini contohnya 3n pangkat 3 plus 7. Nah, sini tanya, apakah deret berikut konvergen atau divergen? Atau istilah lainnya, uji konvergensiannya. Uji konvergen. Kata uji konvergensiannya. Konvergensiannya bukan konvergen, loh. Konvergensian itu apakah konvergen atau divergen? Itu misalnya. Uji konvergensiannya. Jadi ada yang pakai istilah uji, ada agak istilah apakah direct berikut konvergen atau divergen. Nah, kalau begini kita harus buat sendiri kan direct bandingnya. Ini kan UN ya. Yang diketahui ini kan UN, sigma UN. Sukunya suku UN. Enggak panjang jalannya, enggak panjang Anda lihat nih. Enggak usah takut, lebih enak ini. Ya, pendek jalannya pendek sekali. Jadi ini adalah UN ini. Ya, ini adalah UN ya. Ini adalah UN sama dengan UN. UN adalah 2N per 3N pangkat 3 plus 7 UN. Nah, dari sini kita cari berapa VN-nya. Kita mencari berapa VN-nya. VN dulu cari VN-nya baru dari banding ya. Sigma. Sigma VN itu dari banding.
bentuknya pasti derek banding derek P. Jadi saya terangkan derek P selalu. Soalnya bisa beraneka ragam yang ditanya, bisa dalam trigonometri, bisa. Ya. Nah, kita lanjutkan nih. Bisa? Eh, caranya ini, n pangkat berapa tertinggi pada pembilang? Halo, n. Koefisien tidak diambil ya. Terus n pangkat berapa tertinggi pada penyebut? N pangkat 3. Sederhanakan berapa? 1/n². Maka deret banding, nah, deret banding adalah sigma Vn. Ya enggak? Sigma Vn sama dengan sigma itu sehingga dari 1/n². Ini apa? Deret apa nih? Deret P. Berapa P-nya? Ya, P-nya adalah sama dengan 2. 2 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Ketentuannya, kalau P-nya besar dari 1, maka deret deret apa? Konvergen. Ya. Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, divergen. Ya. Nah, ini konvergen. Kemudian barulah kita periksa menurut dari banding 5, gitu kan? Menurut dalil banding 5, apa? Limit n menuju tak hingga dari UN per Vn berapa? Limit dari n menuju tak hingga dari UN. UN-nya berapa? Yang ini soalnya diketahui. 2n per 3n pangkat 3 plus 7 per Vn-nya 1/n². Nah, ini sama dengan apa nih? Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari ini artinya dikali 2n per ya 2n per 3n pangkat 3 plus 7 dikali bagi jadi kali dibalik gak? n²/1 enak. Sehingga ini hasilnya limit n menuju tak hingga dari berapa? 2n kali n², 2n pangkat 3 per 3n pangkat 3 plus 7. Itu enggak? Nah, jalan cepatnya apa? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pembilang dan penyebut dari N pangkat 3? 2/3. Ya kan? Hasilnya pembilang 2, penyebut 3. Ini kan tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tingkat kan? Kan syaratnya itu. Nggak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, gagal. Nggak bisa pakai cara ini. Ya. Nah, karena tidak sama dengan 0, jawab. Karena deret bandingnya, sigma Vn-nya, eh, apa tadi sigma PN-nya, sigma PN koraknya itu adalah konvergen, maka deret yang ditanya, dasarnya soalnya itu konvergen juga. Selesai udah. Itu sih soalnya. Singkat kan? Tidak rumit ya. Tidak rumit. Hanya diperiksa limit UN per PN-nya. Oke? Oke, kita absen dulu ya. Hmm, oke. Oh, enggak bisa nih. Negara absen tadi nggak bisa ini ya. Wih, kosong semua ya. Derek. Ya, yang itu sih. Ya udah ada semua. Ya saya juga bisa absen juga.
Dari tadi ini absen dari. Jadi hadir semua. Listen block. Ini kan kita sudah pelajari trigonometri substitution, udah ya. Trigonometri integral sudah. Integration by part, integral sebagian sudah. Strategy of for integration of rational function using partial fraction, itu pecah bagian, sudah semua nih. Padahal kita melampaui berarti, sudah mendahului. Oke. Terus, oke. Jadi ini jawabnya apa? Halo? Ya, karena sigma sigma eh, sigma VN-nya itu langsung apa tadi, seper n kuadrat ya, sigma seper n kuadrat ya nak, n dari 1 sampai tak hingga tadi ini konvergen, kita nak, maka deret yang ditanya ya soalnya tadi saya salin, soalnya apa tadi, halo, oh ya, 2n per 3n pangkat 3, salah, 3n pangkat 3 ya, plus 7 konvergen juga, udah selesai. Ini daerah banding konvergen, maka daerah yang ditanya konvergen juga. Paham ya? Nah, begitu Kak, kalau karena daerah banding divergen, maka daerah yang ditanya divergen juga. Jadi konvergen, konvergen, divergen, divergen. Maka ini berlaku dua-duanya. Maka kita pakai dari Uni 5 lebih fleksibel. Ya. Jelas sampai sini? Oke. Ya. Kita istirahat dulu ya. Kita istirahat, setelah itu jam 11.20 masuk.